Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Rafiq Muhammad Abdul Sultani dari kelas 12-7. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen ngajak teman-teman semua buat ngebahas satu kasus yang menarik banget buat dibahas nih, yaitu tentang perundungan. Nah, kira-kira dari kalian sendiri kalau misalnya dengar kata perundungan itu apa sih yang muncul pertama kali di otak kalian? Pasti macam-macam jawabannya. Ada yang pembulian, ada yang perkelahian, ada yang pertengkaran, pokoknya pasti macam-macam deh. Nah, jadi aku bakal ngebahas kasus perundungan yang aku ambil tuh dari tahun 2025, yang mana gapnya tuh nggak jauh dari waktu yang sekarang aku bikin video ini. Nah, karena masih fresh banget, masih baru banget, jadi mari kita bahas bareng-bareng teman-teman. Oke, jadi teman-teman, apa sih yang melatar belakangi kasus ini sehingga kasus ini tuh bisa muncul ke masyarakat, atau masyarakat luas tuh bisa tahu tentang kasus ini? Jadi ada satu anak SMP yang dilarikan ke rumah sakit. Namun semakin hari tuh keadaannya bukannya semakin membaik, justru kebalikannya, malah semakin memburuk dan akhirnya meninggal dunia, teman-teman. Nah, gimana sih kronologinya kok bisa jadi kayak gitu? Nah, jadi pada saat itu ada satu murid, kita sebut saja inisialnya MH, itu bersekolah di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan. Dan si MH ini itu sudah dibully dari masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS nih, teman-teman. Dan si MH ini tuh terus-terusan dibully sampai dia masuk ke sekolah atau ke kelasnya yang beneran ya, teman-teman. Nah, pada saat dia masuk ke kelas yang benerannya itu, dia juga dibully oleh teman-temannya, teman-teman. Nah, sampai puncaknya itu pada saat dia lagi istirahat di kelas dan malah dirundung oleh teman-temannya. Bahkan bukan dirundung yang biasa lagi, teman-teman. Sampai beneran yang dipukul menggunakan kursi besi. Dan pada saat itu si MH tuh mulai merasakan kesakitan yang luar biasa, dari yang kepalanya, dari yang psikisnya. Beneran yang sakitnya tuh wah banget lah. Dan dia mengeluh kepada orang tuanya. Namun pada saat itu dia belum berani jujur apa yang telah dia alami selama dia bersekolah ini. Namun pada akhirnya tanggal 21 Oktober dia itu mulai jujur kepada orang tuanya karena didesak terus-terusan sama orang tuanya untuk berkata jujur. Akhirnya si MH ini tuh berkata jujur kepada orang tuanya kalau dia selama bersekolah itu dia dirundung oleh teman-temannya sendiri. Nah, karena kondisi MH yang semakin parah, dia pingsan terus-terusan, dia sakit kepala terus-terusan, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit swasta yang ada di Tangerang Selatan. Nah, pada saat di rumah sakit ini, keadaannya MH tuh bukannya malah membaik, tapi malah makin memburuk gitu. Dan akhirnya si MH ini dilarikan lagi ke rumah sakit yang ada di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Fatmawati. Namun di Rumah Sakit Fatmawati ini juga MH tidak merasa dirinya membaik sedikit pun. Justru malah semakin buruk setiap harinya. Dan akhirnya si MH ini menghembuskan nafas terakhirnya pada Desember tahun 2025. Nah, sebagai orang tua MH, ini kan nggak terima gitu loh apa yang sudah terjadi oleh anaknya, dirundung habis-habisan dan meninggal begitu aja. Jadinya orang tuanya ini menuntut keadilan terkait anaknya kepada para pelaku, dan juga orang tuanya MH ini melaporkan ke Dinas Pendidikan dan ke para pelaku yang terkait yang harusnya bertanggung jawab terhadap kasus ini. Namun sampai sekarang belum ada saksi tetap yang dijatuhkan kepada para pelaku. Ya, itu cukup aneh sih kalau menurut aku, karena itu jelas-jelas harus ditetapkan sanksi hukum yang jelas, karena mengakibatkan nyawa orang tuh melayang gitu loh. Nah, moralnya apa teman-teman yang bisa kita ambil dari kasus ini? Moralnya adalah kita tuh tidak boleh merundung siapapun, meskipun mungkin ada orang yang lebih rendah daripada kita ataupun lebih di bawah daripada kita. Jadi perundungan itu bener-bener tidak diperbolehkan gitu teman-teman untuk dilakukan. Ya mungkin kasus ini tuh masih layak banget buat dibahas karena kasus ini sendiri tuh masih belum kelar juga secara hukum, dan mungkin teman-teman semua tuh punya pendapatnya masing-masing ya terkait dengan kasus yang satu ini. Jadi yang aku harapin adalah
kita harus berhati-hati lagi dalam berteman, dan juga kita nggak boleh saling merundung meskipun ada orang yang lebih di bawah daripada kita ataupun lebih rendah daripada kita. Kita harus tetap menghargai satu sama lain, teman-teman. Oke, berakhirlah sudah pembahasan kita terkait kasus perundungan yang satu ini. Semoga keselamatan selalu disertai kepada kita. Amin. Dadah semuanya, semoga sehat selalu. Amin.